semuanya, sahabat-sahabat saya di Facebook, Instagram. Hari ini bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Teleostop. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa kali ini kita akan berbicara dengan Pak Gondo Wijoyo. Dan saya percaya para sahabat khususnya di Jogja sudah sangat mengenal beliau. Selamat malam Pak Gondo. Kabarnya bagaimana Pak? Kabar baik. Puji Tuhan. Tengah lockdown kabar baik. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya bersyukur boleh bertemu dengan beliau dan kita akan diskusi panjang lebar kurang lebih 1 jam ke depan dengan beliau Pak Gondo. Saudaraku, saya dari awal mengucapkan terima kasih dulu buat Pak Gondo karena sudah berkenan menjadi narasumber di Teleostop hari ini. Dan saya percaya, saya pastikan saudara pasti akan diberkati. Maka tolong teman-teman jangan segan-segan bagikan ini ke teman-teman yang lain. Dan saudara yang perhatikan ini kasih shalom, kasih like, lalu kasih jempol boleh. Saudara ada yang di kota mana, saudara boleh tayangkan juga di sana. Dan pastikan semuanya hari ini ada sampai di akhir acara, karena saya yakin pasti pembicaraan ini akan memberkati kita semuanya, menguatkan kita semuanya. Puji Tuhan. Sebelum saya lebih lanjut bicara dan kita akan mulai dengan doa, saya ingin perkenalkan sekilas mengenai Pak Gondo. Sekalipun mungkin ada beberapa teman-teman sahabat yang sudah tahu, tapi bagi teman-teman yang ada di luar kota, bahkan ada di luar Indonesia, saya mesti beritahu bahwa beliau adalah salah seorang pendiri CV Andioset ya Pak ya, tahun 80 Pak, 4 Januari 80. Saya sudah sempat baca-baca dikit Pak. Dan sudah cukup lama. Jadi sekarang usianya berarti berapa Pak? Andioset 70. Oh, saya? Ya Bapak kan 70, Bapak 72. 71. Andinya Andioset itu tahun 80 berarti 40. Ya betul, 40 tahun. 40 tahun berjalan sampai hari ini. Dan puji Tuhan, Tuhan terus ada dan menopang pekerjaan ini sampai hari ini. Puji Tuhan. Dan saya yakin saudara tahu semuanya mengenai Andioset. Lalu kemudian beliau juga sebagai salah satu pengurus atau pembina yayasan di Pesat ya Pak ya. Pesat itu pelayanan desa terpadu. Sampai hari ini ada berapa siswa Pak? Anak didik maksud saya, anak rohani. Kalau full timernya 870 orang. Full timernya 870 orang, luar biasa. Kalau muridnya yang anak asuhnya itu ada 11.000. Luar biasa. Ya, 11.000. Future Center. Oh. Yang Future Center. Kemudian yang sekolah misinya Ya. itu setiap tahun itu yang masuk itu sekitar 70, 80 sampai 120 orang. Wow, ya. Dan Pesat ini sudah berjalan 36 tahun Ya. sampai hari ini. Luar biasa. Beliau ada di sana dan Pak Gondo juga ada di jaringan doa nasional sebagai salah satu penasihat ya Pak ya, atau pembina doa. Di Dewan Pengarah. Dewan Pengarah, ya. Nasional. Dewan Pengarah doa. Dan puji Tuhan ada beberapa anggota RDPI yang boleh bergabung di sini. Nanti saudara lebih mengenal. Kalau biasanya beliau hanya pesan-pesan singkat saja di sana di grup, tapi kali ini Anda akan mengenal lebih dalam, lebih jelas mengenai pelayanan beliau. Baik, saya rasa itu perkenalan awal. Kita akan mulai dengan doa, dengan pujian. Kita akan masuk dalam doa sebelum kita akan masuk bincang-bincang dengan tema yang sangat luar biasa sore petang hari ini. Kita akan satu pujian Bapak. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, Tuhan tatamu. Sembah dan puji,
sembah dan puji kui tatamu. Amin. Sembah dan puji kui tatamu. Sembah dan puji kui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan namamu selamanya. Oh, terpujilah Tuhan. Ore kinaya riadaya takarabo, Bibinawaya syanaya rabo. Haleluya. Selamanya Kau ku tinggikan, Kau ku sembah. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Kami boleh berada dalam keadaan baik, sehat, semua karena kasih, kemurahan Tuhan. Terlebih Tuhan, sore petang hari ini kami boleh berkesempatan untuk masuk dalam program acara Telios Talk. Tuhan, kami akan berbicara banyak tentang keluarga, tentang doa. Tuhan, urapi hamba-hambamu, baik hambamu Pak Gondo Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memimpin, karena kami tahu acara tidak akan berjalan lancar tanpa urapan-Mu, tanpa penyertaan-Mu. Maka kami serahkan tangan Tuhan yang mengurapi, menyertai kami, sehingga hari ini setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini, dimanapun mereka berada, mereka diberkati dalam nama Yesus, mereka dikuatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan acara ini, pembicaraan kami, diskusi sharing kami dari awal sampai akhirnya dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat malam, shalom bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung dan menyaksikan acara ini. Dan kali ini kembali lagi saya akan hadir dengan acara Telios Talk dengan satu tema, bicara tentang peluang dan tantangan keluarga Kristen di masa pandemi ini. Kita akan diskusi tentang apa kiat-kiat yang harus dimiliki oleh keluarga supaya keluarga tetap kuat, membangun keluarga yang kuat di tengah-tengah pandemi. Apa-apa saja yang harus dilakukan supaya keluarga hari ini tetap utuh, tetap sehat, tetap kuat. Karena kita tahu bersama dengan adanya pandemi, goncangan itu pasti ada. Ya, badai menerpa banyak orang dan keluarga pun bagian yang pasti kena ini. Maka bagaimana supaya keluarga tetap kuat, tetap utuh, sehat,
dalam masa-masa seperti ini. Maka dengan hambanya Pak Gondo, kita akan diskusikan tentang hal ini. Mungkin Pak Gondo boleh menyampaikan sesuatu tentang hal ini tentang keluarga. Pak menyampaikan satu pesan-pesan bagaimana tetap keluarga tetap kuat di masa-masa sulit, di masa-masa seperti ini. Silakan Pak. Saudara, bangsa yang besar itu karena punya budaya yang besar. Ya. Dan untuk membangun budaya yang besar, dua hal yang paling penting. Yang pertama itu lewat jalur pendidikan. Ya. Yang kedua itu adalah membangun keluarga. Ya. Bangsa yang besar itu pasti punya keluarga-keluarga yang kuat. Oleh karena itu pernah Ibu Tin Soeharto menyampaikan bahwa Indonesia ini menjadi besar karena isinya adalah dibangunnya keluarga-keluarga yang baik. Oleh karena itu beliau mengatakan aku anti perceraian. Ya. Nah, saudara, dengan adanya pandemi ya COVID-19 ini datangnya bukan dari Tuhan, Ya. ini datangnya dari iblis. Betul. Iblis Ya. itu ya, membunuh, membinasakan, merampok, Ya. itu iblis. Ya. Kalau Tuhan itu memberikan damai, sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus, penuh dengan pengharapan oleh karena Roh Kudus. Ya. Nah, dengan adanya pandemi Corona ini problem buat keluarga-keluarga Ya. terjadi. Ya. Ya, Ya. baik masalah keuangan, ya, dampak psikologis daripada pandemi ini, ya, yang akibatnya pada kemiskinan, ya, dan lain sebagainya, pendidikan anak-anak di rumah terus lockdown dan lain sebagainya. Tapi saya melihat, ya, semua ini tidak lepas dari seizin Tuhan. Ya. Terjadinya ini karena seizin Tuhan. Ya. Dan kalau seizin Tuhan, pasti rancangannya Tuhan yang harus terjadi. Amin. Dan Ya. salah satu rancangan Tuhan itu adalah dirombaknya keluarga-keluarga ini. Kalau sebelumnya ini wah kekacauan di mana-mana, Ya. perceraian di mana-mana. Ya. Ya, Indonesia ini kalau menurut data betul tidaknya saya nggak tahu, Ya. angka perceraian itu nomor 3 terbesar Wow. di seluruh dunia. Wow. Angka perceraian. Wow. Ya. Nah, oleh karena itu pembangunan keluarga ini penting. Nah, dasar pembangun keluarga itu adalah dari sisi rohani. Ya. Ya, saya selalu mengajarkan tahun 1 mengatakan bahwa manusia ini daripada roh, tubuh, dan jiwa. Ya. Ya, itu harus seimbang, harus seimbang. Dan ini harus diterapkan di tengah keluarga. Nah, oleh karena itu bimbingan rohani, ya, lewat firman-Nya, Ya. yang diajarkan oleh Roh Kudusnya kepada keluarga ini adalah penting sekali. Ya. Dan respon daripada firman itu adalah sebuah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di dalam keluarga ini harus memberikan satu landasan yang kuat, yaitu cinta. Ya. Ah. Cinta. Oleh karena itu ditulis sebuah novel Jaya di Penjuru Hati, itu Ya. true story, Ya. yang ditulis oleh Albertine Indah. Itu dasarnya semua adalah cinta. Ya. Bagaimana suami mencintai istri, istri mencintai suami, bagaimana ayah ibu mencintai anak, anak mencintai ayah ibunya, mencintai keluarganya. Nah, dengan lockdown ini di rumah masing-masing mulailah dibangun cinta itu. Ya. Berdoa bersama-sama, merenungkan firman bersama-sama, ibadah di rumah bersama-sama, sehingga terjadi ibadah, tidak ada lagi batasan organisasi, liturgi, sinode, dan lain sebagainya. Tidak ada batasan tembok. Di rumah-rumah ada ibadah. Apapun yang dikerjakan itu ibadah. Itu mau di sekolah, mau di usaha, mau di toko, di mall, di semuanya. Asalkan basicnya, dasarnya itu adalah kebenaran firman Allah, itu adalah ibadah. Nah, oleh karena itu dengan adanya pandemi Corona ini, ya, ada rancangan Tuhan, anak kembali pada orang tua kembali pada anak. Ya, problem keluarga yang paling berat itu adalah masalah seksual. Ya. Seksual. Ya, yang kedua itu adalah masalah mamon, roh seksual, roh mamon. Yang ketiga kekerasan hati. Kekerasan hati. Lo sekarang ini udah sejauh-jauh masalah seksual, Ya. dengan pegang handphone ini, wah, udah bisa lihat macam-macam. Betul. Betul. Apalagi lewat desktop, lewat iPad, lewat apa. Waduh, ya, terus buku-buku dan lain-lainnya. Macam komunikasi Ya. seksual itu bisa terjadi.
Mamon, waduh sama saja. Dan itu mencengkeram. Ya, sekarang eranya era digital. Ya, eranya era percepatan, era perkembangan, era pertumbuhan sekarang ini. Era pergerakan macam-macam. Wah, digital bisa mencengkeram. Ya, kemudian kekerasan. Iya, kekerasan. Mulai muncul kekerasan orang tua pada anak-anak pada orang tua. Akan tetapi rancangan Tuhan itu ya dan amin. Amin. Akan dikembalikan orang tua pada anak-anak Ya. pada orang tua Ya. lewat lockdown di rumah masing-masing. Stay at home ini ada manfaatnya. Ya. Di balik ini pasti ada rancangan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku, ternyata tadi Pak Gondok saya belum tanya sudah menjelaskan, selain ada tantangan ternyata sudah ada peluang di sana. Ada sisi positif dengan adanya lockdown, dengan adanya persoalan ini, keluarga dibangun keutuhan cintanya kembali. Itu Ya. tadi. Keluarga dibangun cinta, kemudian pemahaman tentang rohani, pelatihan rohani, pembinaan rohani juga mulai dibangun kembali. Jadi bukan hanya bicara tadi soal tantangan, tapi beliau juga sudah menyampaikan mengenai peluangnya. Ada sisi positif yang sangat luar biasa. Oh, saya Pak Gondo, saya agak tanya lebih dalam, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa. Karena banyak nonton dan jadi viral Pak sekalian. Ya, silakan. Maksudnya gini Pak, saya tadi terkesan dengan dua hal yang penting, yaitu pendidikan dan keluarga. Dan Bapak sudah memulai merintis ini sudah cukup lama. Pendidikan, Bapak mulai dengan buat percetakan buku dan sebagainya sejak tahun 80, jadi sekarang 40 tahun lebih gitu, sampai hari ini. Lalu bicara tentang keluarga, itu Bapak juga telah membuktikan, saya sudah menyaksikan sendiri, ya menurut saya Bapak punya potensi, masih cukup ganteng gitu Pak. Tapi Bapak masih punya komitmen yang kuat karena cinta. Saya tertarik dengan ini Pak. Apa yang membuat Bapak bisa melakukan itu? Artinya bisa bertahan, juga menjadi contoh, begitu jadi teladan bagi banyak orang. Dan sekarang ini sebetulnya gereja butuh sebuah keteladanan. Anak-anak butuh figur Bapak, keteladanan. Sementara persoalan sekarang ini banyak kehilangan itu Pak. Nah, saya ingin tahu rahasianya Pak, bisa bertahan sampai hari ini, terus bisa tetap punya komitmen yang kuat sampai hari ini Pak. Ya. Maaf saya tanya agak lebih. Mendidik itu Ya. yang paling utama itu adalah memberi teladan. Nah, mendidik paling utama Itu pemerintahan. memberi teladan. Setuju. Ya, Pak. Iya. Ya. Teladan apa? Teladan ketertiban, Ya. ya, teladan kejujuran, Ya. ya, Hmm. ya, teladan ketelitian semuanya, Ya. ya, teladan untuk bekerja dengan baik, ya, Ya. memberikan teladan ketertiban itu penting sekali, Ya. kedisiplinan, Ya. teladan-teladan itu harus disampaikan pada seluruh keluarga. Gitu. Ya. Yang kedua, teladan cinta. Teladan cinta. Saya merawat istri saya sakit total 16,5 tahun. 16,5 tahun. Saudara. Ya. Dan selama 16,5 tahun ini saya tidurnya itu terbatas sekali. Kadang-kadang 24 jam itu saya tidurnya paling cuma 3,5 jam, 4 jam. Ya, jam-jam tertentu saya berlutut berdoa, saya menjerit berseru-seru kepada Tuhan, saya jaga, bahkan waktu berat-beratnya itu saya nyeboi sendiri, gendong, nyeboi, mandiin, Wow. ya, Wow. nyuci celananya sendiri, Wow. karena oleh dokter dikasih obat pencahar, Ya. sehingga fesesnya itu kotorannya harus sering keluar, kadang-kadang keluar di celana, saya nggak suruh pembantu nyuci, saya cuci sendiri. Karena apa? Saya melakukan semua ini karena cinta, Haleluya. karena cinta. Ya. Nah, waktu saya ditinggal, ya, ditinggal dia pulang ke sorga, Ya. ya. Beberapa pendeta mengatakan bahwa saya, Pak Gondo, silakan kalau sekarang mau kawin lagi silakan. Itu Pak. Iya. Ya. Lalu ada anak saya mengatakan, ya Papi mau tak carikan atau gimana? Oh, Ya. 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 Lalu yang menggoda, wah, Apanya? Saya yakin Bapak ganteng. yang WhatsApp, SMS, Oh, ngirimin potret, yang apa, Ya. ada. Ya. Ya. Tapi buat saya, ya, loh, ini buat saya loh. Ya. Kalau yang lainnya, oh silakan saya, ini jangan jadi doktrin, Ya. jadi dogma, ya. Tapi buat saya, ya, saya cinta keluarga. Andai kata saya menikah lagi, yang pertama, hubungan saya dengan Tuhan pasti ada gapnya. Terganggu Pak. Pasti ada gangguan. Karena apa? Ya. Kawin lagi itu kan tujuannya cuma seksual. Ya. Apa lainnya? Ya toh? Ya.
Kalau tujuannya supaya ada temannya, lah saya kan ditemani oleh anak-anak saya, Ya. cucu menantu, Ya. teman Roh Kudus menemani saya, teman-teman menemani saya, Ya. semua staf karyawan saya menemani saya, gitu. Ya. Nah, yang berikutnya yang berikutnya biasanya ya saya ini makan di sebelah saya ada istri saya sekarang diganti orang lain. Tegel apa enggak? Ya. Ya, buka lemari pakaian, ya bau pakaian istri saya sekarang ganti pakaiannya orang lain. Tegel enggak itu? Ya. Tidur sebelahnya saya biasanya ada istri saya sekarang diganti orang lain. Tega enggak itu masalahnya? Gitu. Pergi-pergi ya digantikan oleh orang lain. Kalau saya berdoa di sebelah saya dia ikut beruntut berdoa. Saya di perpustakaan saya baca dia nemani. Diganti orang lain. Apa itu tega? Gitu. Apa itu tega? Gitu. Ya. Nah, yang berikutnya kalau saya menikah lagi, hubungan dengan anak-anak pasti ada gapnya, pasti renggang. Ya. Nah, oleh karena itu, ya. Tapi semua ini nggak bisa kalau secara jasmani aja nggak bisa. Yang pertama harus dibangun secara rohani, yang kehidupan doa itu. Dan yang kedua komitmen karena ada rasa cinta. Buat saya komitmennya nanti ketemu di sorga. Yes. Nah Ya. kalau saya menikah lagi, nanti di sorga tak gandengi sapa? Ana loro apa telu bisa. Ya. Nah itu. Jadi komitmen karena dasar cinta itu membangun seluruh keluarga. Ya. Itu membuat teladan. Ya, sahabat semuanya, saya yakin Anda hari ini boleh menangkap sesuatu yang baik dari apa yang Pak Gondo telah sampaikan. Penting buat kita para hamba-hamba Tuhan, juga orang-orang muda, keluarga-keluarga muda, bagaimana mempertahankan sebuah cinta. Jangan hanya karena masalah sepele kita terganggu, lalu hubungan menjadi retak, menjadi pecah. Anda tentang belajar tentang cinta, perlu kita harus terus melekat dengan Tuhan dan belajar banyak dengan orang-orang yang telah memberikan teladan buat kita. Tentang cintanya Pak Gondo ditulis dalam sebuah buku Cahaya di Penjuru Hati. Ada di sana novel, dalam sebuah novel, cerita semua tentang hidupnya, kronologisnya, cintanya ada di buku itu. Maksud kejelekannya. Ya, masih kejelekannya ada di sana. Jadi para sahabat bisa ambil atau beli buku, cari buku itu. Nanti saya coba ngomong sama Pak Gondo seandainya ada diskon khusus, saya boleh sampaikan ini mengenai buku itu. Nah, masih soal keluarga ini Pak. Saya masih ingat ketika Pak Gondo baru kehilangan ibu. Saya masih ingat Pak Gondo begitu kehilangan. Seperti orang yang apa ya Pak ya, loyo lemas gitu loh Pak. Seperti kehilangan separuh nyawa itu yang saya perhatikan betul. Pak. Itu kira-kira berapa lama Pak Bapak bisa mulai agak sedikit tenang gitu. Waktu pertama kali saya ketemu setelah itu hampir 1 bulan, 3 bulan. Bapak masih kelihatan kehilangan sekali dulu Pak. Cukup lama saya lihat itu. Berapa? Minggu pertama aja saya Ya. pingsan di kamar. Oh, nah itu. Minggu pertama, Ya. seminggu itu Ya. pingsan di kamar karena kesedihan yang berat. Ya. Ya. Jadi setiap pagi itu saya bangun tidur tuh, refleks itu tangan saya gini karena nuntun kursi rodanya itu bawa ke kamar mandi. Itu sebulan. Ya. Yang namanya tetesin air mata, ya. Ya tiap mandi sendiri, tiap berdoa sendiri. Wah itu yang namanya netesin air mata. Sampai sekarang masih. Ya. Cuma memang berkurang. Bukan karena kesedihan, tapi mengenang kebaikannya, kelembutan. Orangnya kasar, sombong, keras, tukang berkelahi Pak Gondo ngaku lagi. teman-teman. Saya bertobat itu karena kehidupan doa daripada istri saya. Amin, amin. Ya, jadi kelembutan hatinya, Oh, ya, amin. dia keturunan dari keraton, Ya. ya, ningrat, ya, dikenal kelembutan hatinya. Ya. Saya berubah itu karena kelembutan hatinya. Nah, untuk meninggalkan kenangan itu sampai sekarang sulit. Sampai sekarang jujur sulit. Ya. Masih setiap pagi itu masih seringkali itu mengenang. Ya karena apa? Karena cinta. Termasuk saya cinta pada anak-anak semuanya. Ya. Jadi gini loh, hidup ini kan membangun generasi. Masa hidup ini membangun awake dhewe, Ya. membangun generasi, Ya. membangun anak keturunan. Kalau anak keturunan saya semuanya sukses, bagus semuanya, walah ya. Saatnya saya menghadap Tuhan itu kan puji Tuhan, ucap Haleluya. syukur. Ya. Kan gitu.
Puji Tuhan. Iya. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi teman-teman, para sahabat, hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan acara ini, beliau ngaku dengan jujur, dengan polosnya di acara yang live langsung ini, beliau menyampaikan bahwa sebelumnya beliau keras, kasar, kaku begitu, tapi hanya karena kelembutan hati seorang perempuan, seorang wanita, dan karena cinta, ternyata ada perubahan ya Pak ya. Ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Artinya cinta begitu luar biasa. Mari teman-teman sahabat, mari kita bangun hubungan cinta kita dengan pasangan kita luar biasa. Semakin intim, semakin indah. Ya itu penting. Sampai ditinggal pun beliau masih mencintai. Satu lagi Pak soal ini sebelum saya ngomong soal doa. Kalau saya melakukan konseling pranikah, Ya. pertama kali saya tanya, kamu cinta betul enggak? Nah, ya. Betul cinta. Loh kalau kamu kemarin masih noleh karena lihat di televisi Ya. ada yang lebih cantik, Ya. ya, putus saja sekarang. Nah. Tak uruskan putusnya. Ikut tanggung jawab daripada bikin masalah di belakang hari. Kan pedot aja saya kita urusnya pedot. Iya toh? Loh iya toh? Ya, ya. Daripada bikin kisruh di belakang hari. Ya, ya. Pernah seorang hakim datang kepada saya, Pak Gondo, minta tolong jadi saksi. Loh saksi apa? Ini banyak sekali orang-orang Kristen yang bercerai, Ya. ada pendeta yang bercerai, mau enggak Pak Gondo Aduh. untuk jadi saksi? Mau aku jadi saksi perceraian, jadi saksi pernikahan mau. Saksi perceraian mau. Aduh ya Pak, soal puisi Pak. Tuh. Saya tertarik ketika ternyata ibu bapak juga suka nulis puisi. Jadi bahasa cintanya itu dituliskan dalam sebuah puisi. Nah ini penting buat kita sekalian, para pria atau wanita untuk bisa membangun cinta. Itu gimana Pak ceritanya tentang puisi itu Pak? Kok bisa? Ya, sejak pacaran, Ya, seringkali itu meskipun hampir setiap hari ketemu, Ya. tapi surat menyurat isinya itu cinta. nah, Terus bikin puisi, isi saya jago bikin puisi. Nah, itu. Waktu bisa netesin air mata kalau baca puisinya itu. Puisinya selalu mengenai cinta, selalu menyatakan mengenai karakter, ya, mengenai kelembutan hati, karakter. Loh saudara, gini loh ya, karunia-karunia Roh Kudus itu mengekspresikan kemampuan. ya, Ya, ya. oleh karena Roh Kudus, oleh karena firman yang diajarkan oleh Roh Kudus, wah dia mampu menyembuhkan orang sakit, wah dia mampu meningkatkan iman ini, hikmatnya ini, itu karena Roh Kudus. Ya. Akan tetapi buah roh itu mengekspresikan karakter, dan karakter itu permanen, dan karakter itu yang dibawa sampai kepada kesudahan. Ya, Oleh karena itu karakter yang dibangun dengan dasar cinta, kerendahan hati, kemurahan hati dan lainnya, wah itu penting. Oh itu penting dalam kehidupan keluarga, itu penting. ya, Iya. Sing marai kisruh kan karakter sing rapid. Iya. Apalagi kalau orang laki itu, ya pintar menyembunyikan. Wah, itu Iya. jago. Iya. Nek ketok wong wedok sing piye no ayu piye no. Waduh, pinter banget. Wah, menyembunyikannya pinter banget. Saya rasa saudara semakin menarik sekali lagi pembicaraan hari ini, sekalipun waktunya kita sangat terbatas karena saudaraku ada bagian-bagian yang mendalam yang hari ini kita bisa diskusikan secara langsung dengan Pak Gondo, bagaimana pengalaman cintanya, bagaimana beliau menyampaikan satu pesan-pesan penting bagi keluarga. Saya berdoa, berharap bagi setiap teman-teman sahabat saya menyaksikan ini yang sempat berpikir mau cerai, sekarang jangan. Bangun cintamu. Bagi para hamba Tuhan yang coba kita mulai bermain-main dengan hidup ini gak sungguh-sungguh, kita stop. Kita belajar sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Cinta dengan Tuhan, cinta dengan keluarga. Tadi Pak Gondo menyampaikan bahwa sekarang seks itu tidak hanya soal hubungan dengan wanita, tapi melalui handphone saudara, melalui iPad saudara. Karena sangat gampang sekali kita bisa buka hal seperti yang jorok-jorok, yang buruk-buruk. Nah sekarang kita stop, berhenti. Mari sama-sama kita bangun roh kita di dalam Tuhan. Ya, saya rasa tentang keluarga saya sampai di sini dulu. Next kita ketemu yang lain bicara lagi soal keluarga, karena ada permintaan Pak ke saya, Jatri ke saya sebelum acaranya ada, yaitu tentang sebuah buku yang Bapak tulis, School of Prayer. Buku ini sudah kami bagikan ke beberapa anggota RJBI. Dan bagi saudara yang masih memerlukan buku ini bisa kontak saya. Nanti saya bisa sharingkan harga sebaiknya, kita akan kasih sesuatu yang baik bagi saudara tentang buku ini. Ada yang bertanya, Pak, apa yang melatar belakangi Bapak menuliskan buku ini? Begitu.
nanti saya ceritakan bagaimana dia terberkati dengan hal itu, tapi dia ingin tahu apa yang latar belakang Bapak seperti membuat satu tulisan yang luar biasa ini, Pak. Silakan. Kalau soal doa, Ya, ya sampai saya menulis buku ini, ya, ya doa ini sebuah proses, nggak bisa instan, ya, proses betul, dan proses itu panjang sekali, nggak cukup 1 jam ngomong, ini wajah dan baik buku ini gitu. Ya. ya. Tapi soal latar belakang itu penting. Jadi buku yang saya tulis ini adalah pengalaman saya Ya. diproses oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan sampai menjadi pendoa, sampai kami membangun bukit doa Emalta, ya, sampai kami bisa menulis. Nah, pengalaman ini ya yang saya tulis, dan ini ya dan amin, saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Pengalaman di dalam pergerakan doa dan lain sebagainya. Tapi satu hal, saudara, yang saya ingin sampaikan, ya, doa itu membangun hubungan. Ya. Ya, seperti bapak dengan anak, anak dengan bapak, gitu. Itu hubungan. Sulit kita dengan Tuhan Yesus itu kan membangun hubungan yang paling baik. Isi daripada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu isinya semua mengenai hubungan. Ya. Ya, manusia dengan Sang Pencipta itu, Sang Pencipta dengan manusia dan hubungan sesama manusia. Ya, isinya itu gitu. Nah, sekarang di dalam hubungan itu dasarnya yang paling kuat itu adalah kerinduan. Rindu untuk ketemu anak dengan bapak, rindu untuk ketemu. Ya, rindu untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu dasarnya kerinduan. Tapi dasar pada kerinduan itu karena cinta. Ya, lagi cinta. Karena cinta. Nah, oleh karena itu saya berikan satu ilustrasi. Ya, Tuhan itu sengaja membuat di dalam roh kita ini sebuah rongga kecil, kosong, rongga kecil kosong. Ya, dan rongga kosong itu, ya, tidak bisa itu diisi dengan jasmani, dengan jiwani, dengan makanan, minuman, tidak bisa. Rongga kosong itu hanya bisa diisi dengan kerinduan, yaitu cinta itu. Cinta kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya. Amin. Rongga kosong itu hanya bisa diisi oleh firman-Nya. Ya. Dan dasar firman yang paling kokoh, yang bisa menghidupkan firman itu karena cinta kepada Roh Kudus-Nya. Yes. Ya. Dan itu terjadi, cinta kepada Bapa. Itu berarti cinta kepada Yesus, pada Roh Kudus-Nya. Karena Bapa, Yesus, Roh Kudus itu satu adanya. Amin. Di dalam kita. Amin. Ya. Ya, saudara, kita sudah dapat menarik kesimpulan tentang doa ini, bagaimana doa adalah sebuah proses, sebuah hubungan yang harus dibangun dan tidak bisa instan. Dan Pak Gondo terus dari mulai awal sampai hari ini beliau tetap ada di bagian doa ini. Ya, tetap sampai sekarang tetap komitmen untuk hal ini. Pak, mungkin ada satu pesan penting bagi anggota RDPI yang hari ini ada, Pak, tidak menyaksikan program acara ini. Mungkin ada pesan Bapak khusus buat mereka supaya mereka tetap membara, tetap komitmen. Dan saya bersyukur teman-teman yang sampai hari setia terus bersama-sama membara dalam Tuhan. Dan biar kita dengar secara langsung, kalau biasanya kita dengar melalui WhatsApp, tapi kali ini biarlah hambanya langsung menyampaikan pesan penting bagi para pendoa-pendoa, ya, bukan hanya rumah doa bagi bangsa, tapi juga semuanya yang menyaksikan hari ini, supaya roh kita dibangkitkan untuk semakin kuat di dalam doa. Monggo, Pak. Jadi sekali lagi, bahwa doa itu jangan merupakan beban, Ya, jangan merupakan keharusan, ya, ya. Tapi doa itu merupakan satu kerinduan karena cinta kepada Bapa di surga. Amin. Dan Bapa itu pasti lebih mengasihi kita itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus bangun kehidupan doa itu dengan sungguh-sungguh bersemangat setiap hari, karena itu ketemunya dengan Bapa di surga, dengan Yesus, dengan Roh Kudus, ketemunya itu lewat doa. Akan tetapi doa itu harus berlandaskan kebenaran firman. ya, Ya, harus berlandaskan kebenaran firman dan mengenal Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kudus ini yang mengajarkan firman itu, yang jadi landasan dalam kehidupan doa kita. Kita dikuatkan itu karena firman. Tapi tanpa Roh Kudus, firman itu hanya huruf, gitu. Nah, Roh Kudus itu menghidupkan firman itu. Roh Kudus, fungsi Roh Kudus yang paling hebat itu adalah menginsyapkan kita akan dosa. yes, Ya, kalau tidak ada Roh Kudus, wah, orang berdosa ini menikmati dosa kok tidak insaf. Menginsyapkan akan dosa, itu peranan Roh Kudus. Yang kedua, loh, dosa tersembunyi banyak loh.
Oh banyak dalam keluarga-keluarga suami istri dan nenek dosa tersembunyi anak-anak banyak sekali. Ya. Yang kedua, ya Roh Kudus itu menyatakan kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kalau tidak ada kebenaran yang memerdekakan kita, berat, berat. Ya. Kebenaran apa? Korban tubuh dan darahnya itu memerdekakan kita. Itu mengampuni dan menyelamatkan kita. Nah itu butuh. Gitu. Jadi harus dasar firman yang diajarkan oleh Roh Kudus. Itu untuk membangun kehidupan doa. Tapi saya mengajarkan juga pendoa-pendoa itu perlu digembalakan. Pendoa perlu digembalakan. Ya, gak bisa. Pendoa-pendoa itu karpe dewe melaku dewe, gak bisa. Iya. Kalau sudah gitu nanti, wah satu perlu buat gini, satu perlu buat gini, satu dapat pewahyuan gini, satu dapat pewahyuan gini, geger. Geger, wah, ya kalau nubuatannya itu benar. Ada yang nubuatan kamu harus kawin sama ini, kamu harus ceraikan sama ini. Ya gak karuan kabeh. Ya duitmu kayak aku. Wah, gak karuan kabeh. Harus digembalakan. Dan yang kedua, para pendoa harus punya dasar firman yang kuat. Pendoa harus punya dasar firman yang kuat. Iya, oleh karena itu sebelum doa, baca firman. Iya. Renungkan firman itu. Dan yang berikutnya ya dalam persekutuan doa itu masing-masing yang ada masalah, selesaikan dulu masalah itu. Ada yang ribut sama anaknya, ribut sama suaminya, ribut sama istrinya. Ada yang jengkel, ada yang kecewa, ada yang kepahitan, ada yang kesedihan karena masalah uang, harta, dan ada yang rebutan warisan. Waduh, banyak masalahnya. Pendoa itu paling pintar apa? Nutupi. Ketokane wah seger gak karuan. Ketokane wah api gak karuan, mulus kabeh. Ya, karena apa? Karena trademarknya itu pendoa. Ora ketok. Selesaikan dulu. Bersekutu bersama-sama. Ayo kita doa sama-sama. Saya itu ada persoalan ini, saya itu ada masalah ini. Doakan nanti, doakan. Oleh karena itu yang namanya pendoa, satu karakter yang paling penting itu adalah kerendahan hati. Jangan sampai sombong. Wah, jadi pendoa itu orang katanya yang paling dekat hubungannya sama sorga. Jalur apa wae dinaik, nggak bisa. Harus ada kerendahan hati. Ya, karena itu akan membawa pertumbuhan daripada pendoa. Naik lebih. Puji Tuhan. Saya yakin semuanya hari ini mulai dibuka pikiran, wawasannya, hati kita. Bagaimana percakapan yang singkat tapi menghasilkan dampak yang luar biasa. Bicara tentang keluarga, nanti kita belum sampai mendalam, nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Bicara tentang keluarga, demikian juga tentang doa. Hambanya sudah menyampaikan sangat detail, sangat jelas. Pesan yang penting buat para hamba-hamba Tuhan, juga buat para pendoa. Dan satu kata kunci tadi yang beliau sampaikan, yaitu tentang kerendahan hati. Mari kita belajar sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendoa yang rendah hati. Karena yang saya tahu, hamba Tuhan, pendoa yang rendah hati, Tuhan akan terus makin singkapkan rahasia-rahasianya. Tapi saat para pendoa, para hamba Tuhan mulai memberikan ruang kepada kesombongan, Tuhan akan menutup pintu rahasianya sehingga dia tidak akan pernah bergerak dan berbicara apapun. Jadi sekali lagi melalui acara ini saya mengucap syukur, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah boleh aktif ada di sini. Dan hari ini karena beliau setelah ini masih ada acara lain lagi melalui Zoom dengan beberapa tim yang ada. Jadi hari ini saya mau akhiri dan saya bersyukur. Tambah sedikit. Oh boleh Pak, silakan Pak. Tambah sedikit ya. Kalau tidak ada kerendahan hati, maka pendoa itu tidak akan mengerti panggilannya apa. Kalau tidak ada kerendahan hati, pendoa tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti tentang panggilannya apa. Panggilannya. Padahal seorang hamba Tuhan, yang paling penting itu adalah panggilannya. Yes. Nanti karunia Roh Kudus itu akan mengikuti, melengkapi panggilan itu. Setuju, Pak. Nah, kemudian nantinya perkembangan daripada panggilan itu, buah-buah yang dia lakukan dari mulai panggilannya, yang dia tekun meresponi akan panggilan itu akan menjadi saksi yang hidup buat orang lain, akan jadi berkat buat orang lain. Nah, oleh karena itu sekali lagi harus ada kerendahan hati supaya ngerti panggilan ini. Kroso, oh ya saya ada panggilan di sini. Gitu. Saya kok tidak merasa panggilan apa-apa. Loh, ya tentu ada sesuatu. Loh, sebetulnya yang menghambat bekerjanya Roh Kudus dalam hidup kita itu
tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Allah berdiam. Ya. Ini dua pribadi yang di satu. Ini dua kehidupan yang di satu. Ya. 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 Bait Salomo dipakai, Roh Kudus hadir. Ya. Setelah selesai ditutup, pergi semuanya. Tapi ini bait. Ya. Ini tempat Roh Allah berdiam Ya, gitu. ya, ya. Nah, kalau sampai tidak ada karya Roh Kudus dalam hidup kita, karena ada roh lain. Nah, roh lain itu apa? Ya kesombongan, ya kenajisan, ya roh mamon, roh duniawi itu. Ya, karena itu kan Roma 8 mengatakan hiduplah oleh roh, jangan hidup oleh kedagingan. Amin, amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Jadi kalau boleh saya simpulkan lagi Pak, yang pertama tentang keluarga kita diingatkan cinta, tentang doa kita diingatkan tentang rendah hati. Bela ini menjadi kesimpulan dalam pembicaraan diskusi kami malam ini. Mari bersama-sama kita bangun cinta dengan Tuhan, bangun cinta dengan pasangan kita, bangun cinta dengan anak-anak keluarga kita di masa pandemi ini. Amin. Mari terus bangun cinta kita makin luar biasa. Amin. Tuhan sedang merombak sebuah cinta yang luar biasa. Amin. Sehingga anak kembali bapak, bapak kembali ke anak. Iya. Itu Amin. rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang kedua Betul. tentang kerendahan hati. Hamba-hamba Tuhan kita semuanya para pelayan berdoa semuanya diingatkan tentang hal ini, karakter ini. Ya. Sekolahnya Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Ya. Mari kita tunduk rendah hati. Orang yang rendah hati pasti akan menyadari panggilannya, akan Amin. memahami panggilannya, mengerti panggilannya. Mari saudara kita belajar untuk bagian ini. Alkitab mengatakan bahwa barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Bahkan terus diperkenan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Ya. Kiranya sharing ini memberkati dan minggu depan kita akan ketemu lagi dengan sharing yang lebih luar biasa dari apa yang kita boleh bahas. Dan saya percaya sekali lagi bahwa saudara hari ini diberkati Tuhan. Baik Pak Gondo, Ya. untuk malam ini kita mau akhiri. Kita akan naikkan pujian ucapan syukur. Lalu setelah itu saya mohon nanti dengan kasih Bapak akan berdoa mengakhiri acara ini sekaligus berdoa bagi para sahabat yang menyaksikan acara ini. Kita bersyukur dulu Pak dalam pujian. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kuat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kuat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami datang sujud menyembah di Kau Bapa, Ya. Yesus Roh Kudus. Ya Tuhan. Kami mau menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Kami melakukan semua ini karena kami cinta di Kau, Amin. Tuhan. Ya Dan Tuhan. kami percaya Yesus Engkau Amin. jauh lebih Amin. mengasihi kami Amin. beserta Amin. dengan seluruh Amin. keluarga kami. Terima kasih. Oleh karena itu, Engkau selalu menyatakan firman-Mu Yes. yang diajarkan oleh Roh Kudus Ya. di dalam kehidupan kami dengan seluruh keluarga kami. Amin. Sebab kami percaya firman Allah itu hidup. Yes. Hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Allah itu berkuasa Ya. mengkikis semua karakter dosa. Amin. Dan mujizat demi mujizat itu terjadi karena Yes. firman Allah. Yes. Oleh Amin. karena itu berfirmanlah terus Terima kepada kasih. kami dengan seluruh keluarga kami. Terima Tuhan. kasih Tuhan. Dan mohon Roh Kudus mengajarkan firman itu Ya. kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan menginsiapkan kami dengan dosa. Amin. Amin. Roh Kudus akan mengungkap semua dosa-dosa yang tersembunyi Amin. di dalam Amin. keluarga-keluarga. Ya. Dan Roh Kudus yang menuntut kami kepada kebenaran. Amin. Dan kebenaran itu yang memerdekakan Yes. kami. Amin. Demi Amin. nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus. Kami percaya Tuhan, lewat kuasa firman-Mu Tuhan, yang diajarkan oleh Roh Kudus itu. Ada titik-titik terang di tengah keluarga-keluarga yang mengalami COVID-19 virus corona ini. Ya. Ada jalan-jalan keluar yang terbaik Amin. pada usaha-usaha mereka, Amin. pada pekerjaan mereka, pada Amin. pelayanan mereka, Amin. pada ibadah mereka semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Dan sekarang lepaskan berkat-Mu Ya, kami lepaskan kepada berkat-Mu. semua sahabat-sahabat doa kami Ya, Tuhan. ya, Lepaskan berkati, berkat-Mu. berkati, Beri damai, nama Yesus. sejahtera, sukacita Amin, Allah. amin. Beri curahkan pengurapan Roh Amin, Kudus-Mu amin. yang menuntun jalan hidup kami Amin, semuanya. amin. Sampai pada akhirnya Terima kasih. di dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat bergabungnya saudara-saudara di sini, dan jangan lupa saudara kasih shalom, lalu kemudian berbagi kepada yang lainnya, dan selamat bertemu lagi di minggu depan dengan acara yang sama. Mari berikan salam terakhir Pak. Shalom dan sumber kasih. Shalom, Pak. shalom, Berkati. Tuhan berkati semuanya. Ya, ya.